Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pikiran kita ada satu bahaya yang seringkali terabaikan, namun berpotensi sangat merusak dan melemahkan potensi kita, yaitu mental miskin. Mental miskin adalah pelopor kemiskinan nomor satu, sebagaimana yang dikatakan Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich, bahwa kemiskinan lebih tepatnya bukan disebabkan kekurangan ekonomi, tetapi disebabkan karena kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, kemiskinan sesungguhnya adalah produk pikiran. Penyebab utama kemiskinan bukanlah hasil dari kondisi ekonomi semata, tetapi lebih banyak berkaitan dengan pikiran dan keyakinan seseorang. Napoleon Hill berpendapat bahwa pikiran negatif, rasa takut, dan keyakinan diri yang rendah dapat menghambat kesuksesan dan menyebabkan kemiskinan. Kondisi mental miskin inilah yang menjadikan perasaan seseorang serba kekurangan, yang berpengaruh pada sikap dan kebiasaannya yang mencerminkan kemiskinan pula, sehingga membentuk realita kemiskinan dalam hidupnya, bahkan sampai seumur hidup. Yang lebih ngeri lagi, bahkan bisa sampai 7 keturunan tetap miskin bila kondisi mental miskinnya itu belum diubah. Nah, dalam video ini kita akan mengungkap betapa pentingnya menghindari jebakan mental miskin yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan merusak kualitas hidup kita. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia pikiran, menggali solusi dan menemukan kunci untuk membebaskan diri dari belenggu mental miskin ini. Apa saja mental miskin yang bakal membuat seseorang miskin seumur hidupnya? Saya akan menguraikan 7 mental miskin yang sering menghinggapi seseorang, dan saya sertakan juga bagaimana mengatasinya. 1. Sering meminta gratisan dan mencari diskonan. Nah, ketika seseorang sering mencari diskonan atau mencoba mendapatkan barang atau layanan secara gratis, ini mencerminkan perilaku bergantung pada orang lain dan sistem. Mereka mungkin merasa tidak mampu untuk membayar penuh atau membayar lebih mahal. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah penting untuk memahami nilai uang dan usaha. Belajarlah untuk menghargai suatu produk atau layanan yang Anda nikmati dan berusaha untuk membayar sesuai dengan nilainya. Buatlah anggaran pribadi dan atur prioritas keuangan yang mungkin Anda butuhkan untuk membeli hal-hal yang Anda inginkan, tanpa terlalu mengandalkan diskon atau bahkan gratisan. Selain itu, dengan penuh ketegasan, sering-seringlah mengatakan kepada diri Anda sendiri saat membeli barang yang menurut Anda mahal dengan perkataan seperti ini, "Saya mampu membelinya." Ini menunjukkan saya adalah orang yang berkecukupan. Dengan begitu, mental Anda terbentuk semakin kuat untuk menyatakan diri Anda memang orang yang mampu secara keuangan. 2. Sering berharap pemberian orang lain, termasuk pemerintah. Terlalu bergantung pada bantuan orang lain atau program pemerintah dapat mengurangi motivasinya untuk mandiri. Ini juga bisa membuat seseorang merasa kurang berdaya, karena semakin orang itu berharap pemberian dari orang lain ataupun pemerintah, maka semakin membuat orangnya merasa kekurangan dan tidak berdaya secara finansial. Perasaan ini akan terus mengundang kekurangan dalam dirinya. Bagaimana solusinya? Yaitu jangan terlalu berharap kepada pemberian orang lain yang lebih mampu, termasuk berharap pada pemerintah, misalkan berharap adanya BLT dan lain sebagainya. Walaupun mereka punya kewajiban untuk berbagi rezeki kepada orang yang nggak mampu dan tanggung jawab pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, tetapi jangan diharapkan kalau misalnya diberi ya diterima saja. Nah, maka langkah terbaiknya ialah fokus pada upaya mandiri untuk membangun kemandirian finansial, termasuk berinvestasi dalam pendidikan misalnya, atau ikut pelatihan demi meningkatkan sebuah keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan Anda. Selain itu, buatlah rencana keuangan yang berkelanjutan dan bukan hanya mengandalkan bantuan. Intinya adalah tingkatkan skill, tingkatkan pengetahuan dan keahlian sesuai bidang dan potensi masing-masing orang untuk memancing datangnya uang lebih banyak. Gitu. 3. Selalu merasa kekurangan. Ini masih berkaitan dengan poin nomor 2. Perasaan kekurangan disebabkan karena sering berharap kepada orang lain yang lebih mampu, termasuk pada pemerintah, ya kan? Nah,
Perasaan bahwa Anda selalu kekurangan dapat menciptakan sikap pesimis dan tidak puas dalam hidup. Gimana solusinya? Mudah. Ubahlah sudut pandang Anda, yakni dengan berfokus pada hal-hal yang Anda miliki dan berikan apresiasi pada apa yang sudah Anda miliki saat ini. Meskipun itu mungkin bukan materi sifatnya. Misalnya, Anda saat ini sehat dan punya tenaga lebih, maka apresiasi itu dengan penuh bersyukur. Cara lainnya, Anda juga bisa memperhatikan rasa syukur dengan mencatat hal-hal positif setiap hari. Ini akan membantu Anda merasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan. 4. Tidak bersyukur. Ini juga masih terkait dengan nomor 3, yakni tidak menghargai apa yang telah dicapai saat ini dapat menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Puncaknya akan menjadikan seseorang merasa kekurangan dan terbentuklah mental miskin. Solusinya, latih diri Anda untuk bersyukur. Buat jurnal kebahagiaan di mana Anda bisa mencatat momen-momen positif dan prestasi yang Anda raih. Ini akan membantu Anda melihat nilai diri sendiri dan menghargai apa yang telah Anda capai itu. Karena ada sebuah ungkapan menarik dari orang-orang bijak, yaitu saat Anda bersyukur, Anda mengundang keberlimpahan di dalam keterbatasan atau kekurangan yang ada. Karena keterbatasan atau kekurangan hanyalah persepsi belaka bagi orang-orang yang kurang bersyukur. 5. Merasa ditakdirkan miskin. Inilah yang paling ekstrim dan berbahaya bagi kebanyakan orang. Saat seseorang sudah merasa ditakdirkan sebagai orang miskin, ia sudah mengklaim Tuhan, sudah memastikan miskin seumur hidupnya, dan menutup harapan untuk bisa hidup makmur, serta serba kecukupan. Selain itu, perasaan sudah ditakdirkan hidup dalam kemiskinan dapat menjadi beban emosional yang berat. Gimana solusinya? Ubahlah keyakinan yang salah ini dengan mengenali bahwa kekayaan dan kesuksesan layak didapatkan oleh semua orang dengan bekerja keras, bekerja cerdas, pembelajaran, dan perencanaan yang tepat. Tentukan tujuan keuangan yang realistis dan buat rencana untuk mencapainya. Karena secara basic, manusia ditakdirkan untuk bisa membuat takdirnya sendiri. Bukankah ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan bahwa keputusanku, yakni keputusan Allah, itu berdasarkan prasangka hambanya. Ya ana inda dzoni abdi. Keputusanku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Ini berarti ketentuan takdir, kaya ataupun miskin, dapat diawali dengan suatu anggapan terhadap kondisi dirinya. Bila menganggap dirinya miskin, itulah yang terjadi. Sebaliknya, bila menganggap dirinya berkecukupan atau makmur bahkan kaya raya, maka itulah yang juga menjadi dalam kenyataan hidupnya. 6. Tidak berani menaikkan target pendapatan atau goal yang lebih besar. Terkadang, ketakutan akan kegagalan atau rasa tidak layak dapat menghentikan seseorang dari menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Solusinya, jangan biarkan ketakutan mengendalikan Anda. Tetapkan tujuan yang menantang tetapi realistis, dan pecahkan tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Dengan fokus pada langkah-langkah kecil tersebut, Anda dapat membangun keyakinan diri dan mencapai tujuan yang lebih besar tentunya. 7. Takut bermimpi besar. Ketika seseorang takut untuk bermimpi yang besar, mereka mungkin meremehkan potensi dirinya sendiri dan membatasinya, dan menjadikan mereka merasa tidak layak untuk mendapatkan mimpi yang lebih tinggi. Karena ada jargon di masyarakat pedesaan yang mengatakan, jangan mimpi ketinggian, itu mustahil. Yang realistis saja, kamu ini kan anak kampung. Atau jangan mimpi terlalu tinggi, nanti kalau kamu jatuh sakit, dan sebagainya. Misalnya Anda takut bermimpi untuk meraih pendapatan 20 juta sebulan, karena selama ini pendapatan Anda hanya 500.000 setiap bulannya. Atau Anda takut bermimpi menjadi orang besar yang berpengaruh. Anda merasa minder karena Anda hanyalah anak tukang kebun di pedesaan. Seperti itu. Solusinya gimana? Ingatlah bahwa mimpi besar itu justru yang mendorong perubahan dan pertumbuhan. Terimalah tantangan untuk meraih impian yang besar. Maka ini diperlukan dukungan dari teman, keluarga, atau seorang mentor yang dapat membantu Anda melewati rasa takut ini dan mengubah mimpi menjadi sebuah kenyataan.
Ingatlah juga bahwa setiap orang itu dilahirkan dengan potensi yang besar, tetapi potensi yang besar ini seringkali dibatasi dengan impian yang kecil dan merasa dirinya tidak layak menggapai impian yang besar. Oleh karena itu, sadari sepenuh hati bahwa setiap orang, termasuk diri kita, itu sangat layak dan pantas mendapatkan impian yang besar. Maka potensi kita akan terus tergali untuk mencapainya. Nah, inilah 7 mental miskin yang sering menghinggapi seseorang. Mungkin salah satu atau beberapa di antaranya. Yang pasti, jika mental miskin ini tidak diatasi dengan segera, maka seumur hidup bisa dipastikan tidak ada perkembangan finansial yang pasti dan orangnya tetap dalam kondisi kemiskinan. Dan untuk mengatasi mental miskin ini memerlukan perubahan pikiran dan tindakan yang kuat. Penting untuk menggali akar masalahnya, mengubah pola pikir negatif, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meraih keberlimpahan dalam hidup kita. Tentunya masih banyak lagi beberapa mental miskin lainnya yang belum saya sampaikan di sini. Jadi jika teman-teman tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan bagikan video ini kepada teman-teman Anda sekarang ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe jika teman-teman menyukainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.